Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erpina Ibinda dengan NIM 211012220024. Saya dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mewujudkan hak anak atas keamanan dan keadilan. Yang pertama, pengertian hak anak. Segala sesuatu yang harus dihormati oleh orang lain dan dianggap milik seseorang, baik secara hukum maupun etika. Setiap orang dianugerahi hak yang sama, seperti kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak untuk hidup, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, pengertian hak anak. Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah. Anak sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran yang sangat strategis demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan. Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk dipenuhi semua hak-haknya. Pemenuhan atas hak-hak anak adalah menjadi tanggung jawab orang tua. Sedangkan apabila orang tua tidak bisa memenuhi hak-hak anak karena keterbatasan yang dimiliki orang tua atau sebab-sebab lain, misalnya karena orang tua miskin, maka tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak menjadi tanggung jawab negara. Setiap anak juga berhak untuk berpendapat, buka suara di dalam musyawarah di dalam keluarga, berkeluh kesah, dan berhak memilih pendidikan yang sesuai dengan bakat dan minatnya sendiri. Selanjutnya, peraturan tentang hak anak. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Ketentuan Perlindungan Anak, dijelaskan perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya supaya dapat hidup, berkembang, berpartisipasi, dan tumbuh dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, dan juga harus mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Yang kedua, Pasal 1 Butir 2 UU PA dinyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peraturan tentang hak anak ada terbagi 4. Yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28B ayat 2. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau Undang-Undang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, ada hak anak penting untuk dilindungi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Ada beberapa pihak yang dapat melindungi hak anak dalam keamanan dan keadilan. Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, lembaga perlindungan anak. Yang ketiga, lembaga pendidikan. Yang keempat, lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan yang kelima, media sosial. Selanjutnya, hak anak dapat diwujudkan dalam berbagai tingkat atau bagian. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Yang ketiga, sistem peradilan. Yang keempat, lembaga perlindungan anak. Dan yang kelima, pada masyarakat. Selanjutnya, cara mewujudkan hak anak.
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang perlindungan anak melalui penerbitan peraturan sehubungan dengan penyediaan perlindungan, sehingga ada jaminan hukum untuk kegiatan perlindungan anak yang berdampak pada kesinambungan perlindungan anak dan mencegah penipuan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Selanjutnya, untuk mewujudkan hak anak, maka negara dibebankan sejumlah kewajiban, yaitu yang pertama, pemberlakuan peraturan undang-undang yang menempatkan prinsip dasar kesusilaan ke dalam undang-undang nasional, juga penerapan kebijakan serta program untuk memberikan langkah yang komprehensif bagi korban kekerasan. Yang kedua, penyediaan informasi yang baik bagi korban, layanan pendukung, restitusi dari pelaku, kompensasi dari negara, juga peran di persidangan pidana. Dan yang ketiga, pendirian program perlindungan anak korban kekerasan seperti ruang pelayanan yang khusus anak di kantor-kantor kepolisian. Dan yang terakhir, melakukan promosi pencegahan tindakan-tindakan kejahatan pada semua tingkat pemerintahan. Selanjutnya, upaya dalam melindungi hak anak. Yang pertama, melakukan pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan, dan penjualan. Yang kedua, melindungi anak dari kehilangan keluarga, eksploitasi ekonomi baik secara fisik maupun psikologi, prostitusi, segala bentuk diskriminasi, dan dalam hal keadaan krisis darurat seperti pengungsian, konflik bersenjata, dan anak yang berkonflik dengan hukum. Yang ketiga, menjamin hak anak yang menjadi korban konflik bersenjata, penelantaran, penganiayaan, dan eksploitasi. Dan yang keempat, dilarang memberikan perlakuan atau hukuman yang kejam, penjatuhan hukuman mati, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena, dan perampasan kemerdekaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.